Oke, halo. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya. Ini harusnya pakai perkenalan kayak tiap videonya, tapi kayak udah terlanjur ya udahlah ya. Tujuannya kan yang penting pertanyaan kalian terjawab ya. Jadi kalau belum kenal boleh deh tonton di video intro gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Emang gimana ya? Tujuannya kan mau jawab pertanyaan. Jadi gue lupa harus kayak pembukaan dulu gitu, sapa-sapa dulu. Ya udahlah ya. Intinya kalau kalian udah nyampe sini juga mungkin kan udah kenal. Fotoy. Asumsi. Ya udah intinya gitu. Kalau kalian mau kenalan dulu boleh ke video yang di intro ya, yang tahu dah gue namanya bakal intro atau pengantar nanti di sana dah. Itu kenalan dulu deh, silakan di sana. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya. Ini dari DM. Kak Inci tolong bantu aku. Jawabannya B. Jadi titik-titik gitu ya. Gue sensor supaya tidak menyinggung perasaan gitu ya. Takutnya kan kayak malu apa gimana gitu ya. Si titik-titik ini jawabannya B. Sedangkan aku C, aku salah di mananya Kak? Jadi yang dinegasikan yang R-nya, bukan P maka R. Makanya hasil si titik-titik ini yang B gitu. Salah Kak, maksudku jawabanku yang E. Oh ya, tadi dia bilangnya dia C ya. Soal jawabannya dia yang E. Oke, gitu pertanyaannya ya. Kita lihat ya. eh ini tulisannya jelas ya. Jika Bandung hujan, maka terjadi banjir. Jika terjadi banjir, maka mengakibatkan kemacetan. Oke. Dari kalimat yang pertama ya. Jika Bandung hujan, berarti ini H aja, maka terjadi banjir gitu. Jika H, maka B. Ini H, ini B. Begitu dari kalimat yang keduanya. Nih, biar nggak ketukar sama implikasi ya. Kalimat yang keduanya, jika terjadi banjir. Jadi jika B, maka kemacetan. M aja ya, macet. Negasi dari simpulan tersebut adalah negasi nih dari kesimpulan. Jadi kita cari apa ya dulu? Kesimpulannya dulu ya. Kita cari kesimpulannya dulu. Kesimpulannya dulu dari sini apa? Kalau kayak gini ya berarti kalau H, maka B. Kalau gitu berarti maka M gitu. Jika H, B terjadi. Kalau B terjadi, M terjadi. Ya berarti simpulannya ya jika H, maka M gitu. Oke deh, kita salin hapus. Kita tulis simpulannya langsung. Jika H, maka M. Ini ya. Jika H, maka M. Nah, pertanyaannya adalah negasi dari simpulan tersebut. Kalau gitu berarti kita harus menegasikan simpulan ini kan. Apakah berarti si komponennya yang kita negasiin sesuai kayak penjelasan si Anon ini? Enggak ya, yang kita negasiin bukan per komponennya, bukan per H-nya atau M-nya doang, tapi satu kalimatnya nih yang kita negasiin. Ya berarti yang dinegasiin adalah segini ya. Ini negasinya untuk H maka M. Nih sekelompok nih. Satu kalimat full H maka M, bukan cuman H-nya doang yang dinegasiin atau M-nya doang yang dinegasiin, gak gitu ya. Tapi satu kelompok, satu kalimatnya nih. Si simpulan yang kita negasiin gitu, alias biasanya soal-soal kayak gini tuh selain pertanyaannya kayak gini ya, negasi dari simpulan tersebut, biasanya pertanyaannya juga kayak apa namanya, mana yang pasti salah gitu, biasanya kayak gitu pertanyaan. Karena kan yang negasi itu sebenarnya yang pasti salahnya kalau kita anggap informasi yang dikasih ini adalah benar. Nah ini kan simpulannya berarti kita anggap benar juga ya. Nah dia mintanya negasinya, ya berarti nilainya kebalikannya dong. Yang awalnya benar nih, informasi kita anggap benar, kalau kebalikannya jadi apa? Ya jadinya salah gitu ya. Jadi makanya pertanyaannya biasanya mana yang pasti salah gitu. Kalau yang pasti salah berarti yang negasinya. Ini nyambung juga ya di pertanyaan kualitas simpulan, banyak banget yang nanya tentang kualitas simpulan BTW. Oke, gitu ya. Jadi di sini negasinya ya satu kalimat, satu simpulan, jangan cuma sepotong. Negasi H maka M. Negasi H maka M apa? Negasi H maka M nih. Ini kan ada syarat, ada konsekuensinya ya. Nah, yang negasinya apa yang bikin itu jadi salah yang mana? Yang bikin kalimat ini jadi salah adalah ketika si H-nya nih, H-nya dipenuhi, H-nya dipenuhi, tapi si konsekuensinya nggak dipenuhi, alias gini. Jadi si syaratnya dipenuhi nih, syaratnya udah kita ikutin gitu kan. Tapi konsekuensinya, misalkan harusnya syaratnya kalau misalkan nilai 100 dapat permen gitu. Dapat nih 100 nilai 100 nih. Syaratnya kita penuhi nih. Tapi nggak dikasih permen. Nah, itu kan jatuhnya jadinya si janji yang tadi alias implikasi yang ini itu dilanggar gitu. Karena jadinya harusnya kalau 100 dapat permen. Ini malah 100 tapi nggak dapat permen. Dilanggar dong, ya kan? Ya udah jadi ini H maka dan negasi M ini adalah bentuk negasi dari H maka M gitu. Atau bisa juga kita bilang negasi H maka M itu ekuivalen dengan H dan negasi M gitu. Oke? Jadi udah negasi dari simpulannya yang ini nih bentuknya.
Mana tuh di opsi jawaban? Yang A nih. Di bawah sini aja kali ya. Di sini aja kali nulisnya ya. Yang A. Yang A tuh jika Bandung tidak hujan berarti negasi H. Maka tidak mengakibatkan kemacetan. Negasi M. Negasi H, maka negasi M. Oh, dia simbolnya B ya. Yaudah jangan tuker ya. Gue tadi bikin simbolnya H tuh hujan. B tuh banjir. Gitu. Oke. Jadi negasi H, maka negasi M. Gimana tuh? Ya bukan negasinya ya. Bukan negasi di simpulan itu. Simpulannya kan H maka M. Simpulannya kan H maka M nih. Kalau dinegasiin ya hasilnya begini. Kalau yang ini apa? Ya nggak tahu apaannya gitu ya. Ini juga nggak jelas, dikasih dibilang simbolnya juga bukan gitu, karena dia nambahin negasi tapi bentuknya begini, salah gitu ya. Jadi yang A ini bukan negasi dari simpulannya, ini salah deh. Yang B, jika tidak terjadi kemacetan maka Bandung tidak hujan. Negasi M maka negasi B. Oh sorry, gue yang ke bawah sama ini gue hapus lu ah. Malah gue yang ke ini, ke Gocek. Negasi, jika tidak terjadi kemacetan alias negasi M, maka Bandung tidak hujan. Negasi H. Negasi M, maka negasi H. Ini apaan? Ini adalah ekuivalen dari simpulannya. Simpulannya kalau mau kita ekuivalenin, jadi negasi M, maka negasi H. Ini kan? Ini adalah apa? Ekuivalen dari yang ini. Bukan negasinya. Walaupun di kalimat ini ada negasi, ini ya, ada negasi, dia tuh bukan negasi dari simpulan, kebayang nggak? Ini tuh adalah kalimat yang ekuivalen, justru dia malah punya makna yang sama gitu ya, walaupun bentuk kalimatnya beda, dia tuh punya nilai kebenaran yang sama nih, nilai kebenarannya di tabel kebenaran ya, nilai kebenaran nilai kebenaran ini tuh malah sama yang ini nih, jadi dua ini tuh nilai kebenarannya sama. Kalau nilai kebenarannya sama, apakah mungkin dia tuh negasi dari sini? Gak mungkin kan? Negasi kan harusnya, kalau negasi apa nih? Negasi itu kan harusnya nilainya kebalikan ya. Yang awalnya misalkan awalnya si P tuh nilainya benar, awalnya benar, dinegasiin negasi P jadi salah. Gak mungkin negasi tuh nilainya sama-sama benar, gak mungkin gitu kan? Jadi ya sama ini pun nih di sini. Mereka berdua nilai kebenarannya sama, ya jelas-jelas mereka bukan negasinya gitu. Jadi ini bukan negasi dari simpulannya, bukan. Oke, dia tuh malah bentuk ekuivalennya. Oke, jadi kan baca aja nih di sini kalimatnya, dia bilangnya negasi dari kesimpulan. Oke, bukan kesimpulan yang ada ya, bukan kesimpulan yang ada komponen negasinya. Nah, gitu, itu juga nggak jelas kalimatnya ya, tapi bukan kayak gitu. Ini bilangnya negasi dari, jadi negasi dari yang ini dong gitu. Oke, jadi yang B ini nggak bisa gitu ya, jadi ini nggak bisa jadi jawaban. Oke, baik lagi, terus juga hapus. Apa nih lanjutnya? Ini gue kasih ini deh pembatas biar gak bingung, kasih garis. Ini tuh tadi yang sampai simpulannya yang atas nih, yang bagian sini yang ada negasinya. Udah nih yang B, sekarang yang C. Kemacetan tidak terjadi alias negasi M, atau Bandung tidak hujan, atau Bandung tidak hujan, negasi H ya. Negasi M atau negasi H, ini apa nih? Dia negasinya bukan kan ya, ini bukan negasi dari yang ini. Negasinya begini. Kalau misalkan kalian penasaran nih gimana caranya nentuin itu iya negasinya atau bukan, kalian kan bisa cek pakai tabel kebenaran. Jadi kalian cek dari tabel kebenaran apakah bentuk ini tuh bernegasi dengan H maka M. Coba cek aja, negasi H maka M tuh ekuivalen sama negasi M atau negasi H bukan. Nah kalau kalian udah cek, kalian bakal nemuin bahwa enggak, mereka tuh nggak bernegasi gitu, dua ini tuh nggak bernegasi. Itu gue tau dari mana ya, karena gue udah lumayan banyak nih ngecek tabel kebenaran beginian gitu, dan gue udah ngecek ini tuh nggak apa namanya, nggak bernegasi gitu. Cuma kalau kita bahas di sini bakal jadi 5 jam videonya gitu kan, lumayan lama, jadi nggak gue bahas. Ini udah lama, ternyata 9 menit. Ya udah, maaf ya guys agak lama tadi, kayaknya bacotnya kelamaan. Gitu. Oke, jadi ini tuh nggak bentuk negasinya sebenarnya kan, tapi bisa cek sendiri ya di tabel kebenaran. Oke, gue nggak saranin ngapalin sih sebenarnya. Lebih mendingan kalian tuh gini nih, jangan ngapalin, tapi kalian pertama pahamin dulu, udah gitu sering latihan soal, sehingga akhirnya jadi, oh karena sering latihan soal nih, jadi hafal deh, jadi hafal.
Jadi hafal deh akhirnya gitu ya. Tapi awalnya jangan dari hafal, jangan kebalik nih urutannya. Urutannya mulai dari pahamin dulu. Udah paham nih, udah ngerti nih, oh konsepnya kayak begitu gitu ya. Pada dasarnya begini nih, kebayang lah gitu ya. Terus kan latsol deh sering-sering. Saking seringnya kalian latsol ya jadi inget kan kalian. Karena sering kalian pakai itu informasi ya. Jadi deh hafal gitu. Itu hafalnya jadi konsekuensi, jangan jadi syarat ya. Dibalikin gitu. Sama aja kayak implikasi. Asik. Oke? Karena beda nih efeknya kalau misalkan kalian hafal aja bisa jadi kalian nggak bisa kan kalau misalkan kalian proses dari sini kan kita nggak tahu ya kalau hafal apakah berarti paham, nggak tahu kan. Tapi kalau misalkan lo paham terus gitu lo latsel ya jadi bakal jadi kesini deh hafal gitu. Tapi kalau misalkan kalian hafal bisa jadi kalian salah taruh nanti gitu kan, nggak ngerti, bisa jadi kalian hafal doang nih terus jadi nggak ngerti. Kalau misalkan kayak gitu bisa jadi ntar pas lagi ada soal yang agak di bulak balik itu kan jadi bingung cara pakainya gimana. Oke, lanjut yang D sekarang. Kemacetan tidak terjadi dan Bandung tidak hujan. Berarti ini negasi M dan Bandung tidak hujan. Negasi H. Beda juga sama bentuk yang kita mau ya. Yang E sekarang. Kemacetan tidak terjadi dan Bandung hujan. Berarti negasi M dan Bandung hujan. H. Ini sama aja sama H dan negasi M. Lah kok bisa dibalik-balik? Oh jadi kalau gitu yang bisa dibalik-balik berarti dan ya implikasi nggak bisa. Oke jadi kalau gitu gue catat di ingatan gue bahwa yang bisa dibalik-balik itu hanya dan. Nah, gitu juga kalau kalian ingetnya kayak gitu ntar kalian kegocek sendiri. Pas lagi kalian ujian nih kan panik ya biasanya ya kalau ujian tegang gitu. Terus kalian jadi mikir implikasi kayaknya bisa dari bolak-balik. Oh iya implikasi bisa dibalik-balik. Nah kalau kayak gitu kan bisa disalah ya kalau kalian ngapalin. Sama nih sama yang dan ini. Kalian coba cek aja pakai tabel kebenaran. Nilai kebenaran ini dan yang ini itu akan sama aja. Karena apa? Coba aja kalian bikin jadi kalimat nih. Gue bilang misalkan eh si Insi sama sama Di itu teman baik. Maknanya sama aja kan sama Di sama Insi teman baik. Nggak ada bedanya gitu dibolak-balik, nggak ada urusannya gitu, nggak masalah gitu. Sama yang ini juga gitu. Ini dibolak-balik juga nggak apa-apa. Jadi lo jangan juga beda misahin antara penalaran umum, subjek yang diujiin di tes gitu ya, di tes masuk PTN gitu, sama keseharian kalian. Enggak, jangan dipisahin. Justru ini tuh berguna banget buat keseharian kita. Jadi ya kalian ngebayangin ini ya boleh-boleh aja pakai yang kesehari-harian gitu ya, asalkan kalian ngebayanginnya tepat gitu ya, akurat benar, jangan di ngarang-ngarang kesana kemari gitu, jangan ngarang-ngarang gitu. Kalian bisa aja ngebayang-bayangin sama kondisi realnya, sama kondisi yang kalian udah tahu pasti gitu, udah yakin banget bahwa dia tuh benar nih ke kenyataannya. Udah kalian yakin nih dia benar, baru kalian boleh bayangin ke sini gitu. Jadi jangan sampai kalian pakai juga dasar yang gak akurat gitu ya buat ngebayang-bayangin ini ya gitu, logikaan gitu. Oke, gitu ya. Jadi udah nih di sini dia ini kan H dan negasi M ya. Yaitu yang ini tuh sesuai sama yang kita cari nih bagian yang sini kan. Yang ini. Ya udah jadi jawabannya yang E gitu. Jadi jawaban kamu benar sender ya. Mantap. Oke. Dah, kalau gitu terima kasih. Bye bye. BTW kalau kalian ada saran atau apa jangan ragu-ragu buat ditulis ya. Ini kayak videonya lama lagi. Banyak cuap-cuap tadi. Maaf ya. Udah dadah.